Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safrul Farman dari kelompok 4 dan di kelompok 4 ada kami berlima, diantaranya. Baik, perkenalkan nama saya Nilawati. Di sini saya akan menjelaskan menu transaksi dalam aplikasi Siapik. Halo, saya Wadat Mahfudin. Perkenalkan, nama saya Isnani Ridwan dengan NIM 105731114822. Ketik penjualan, pilih pelanggan. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan bagaimana sih penggunaan dari aplikasi Siapik ini berdasarkan dengan perusahaan perseorangan, jenis perusahaan perseorangan. Jadi di sini terdapat username dan password. Bila teman-teman belum membuat username ataupun password, silahkan melakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran di sini itu ada nick, ada nama lengkap dan username-nya. Nanti silahkan diklik sesuai aja, ikuti saja dengan apa yang ditampilkan di situ. Baik, setelah itu isikan username-nya di sini. Di sini saya isikan terlebih dahulu username saya. Nah, setelah itu isikan juga passwordnya. Penggunaan passwordnya nanti itu akan diberikan bagaimana syarat pada saat penggunaan passwordnya. Kalau tidak salah, penggunaan passwordnya itu dikombinasikan antara karakter, huruf kapital dan huruf kecil dan angka. Itu 4 jenis tersebut dikombinasikan dalam satu password. Jadi setelah itu silakan klik login. Nah, di sini ketika telah membuat akun, maka akan langsung muncul bagaimana penambahan usaha dan sebagainya. Tetapi pada kesempatan kali ini saya telah menambahkan usaha saya, ini air printing. Baik, bisa kita lihat di sini. Kita akan membuka data. Pada menu data di sini terdapat ada 6 pilihan. Nah, bukan pilihan, ada 6 data di sini yang kita perlu isikan. Ada data barang, kategori barang, ban pemberi pinjaman, data pelanggan dan data pemasok, data piutang. Untuk transaksi di sini ada penerimaan dan ada juga pengeluaran. Nah, di penerimaan ini ada terbagi juga ada atas beberapa. Untuk di menu kegiatan usaha ada 4 penerimaan. Di sini ada penjualan, penerimaan lain, penjualan aset, penerimaan hibah barang. Kemudian untuk di penerimaan dana dari pemberi pinjaman, di sini ada pinjaman dari bank, dan di sini juga ada utang ke pemasok. Nah, kita juga bisa lihat di sini ada penerimaan dana dari pemilik. Penerimaan dana dari pemilik ini dia masuk sebagai modal. Baik, kita lihat lagi. Nah, untuk di bagian pengeluaran di sini ada banyak. Ada pembelian aset, pembelian barang dagang, pengeluaran beban tenaga kerja, pengeluaran beban sewa, pengeluaran beban transportasi, pengeluaran beban bahan bakar, pengeluaran beban listrik, pengeluaran beban air, dan di sini ada pengeluaran beban telepon. Ini untuk pengeluarannya. Bisa kita lihat lagi untuk di pengeluaran dana kepada pemberi pinjaman. Di sini pembayaran pinjaman bank dan pembayaran utang pemasok. Dan di sini juga ada pengeluaran dana kepada pemilik. Pengeluaran dana kepada pemilik ini yakni prive yang diberikan kepada si pemilik.
Baik, di sini ada laporan keuangan, laporan histori transaksi keuangan. Jadi misalnya di sini saya melakukan transaksi, misalnya data barang yang telah saya masukkan, dan kita lakukan transaksi. Misalnya di sini penerimaan dari kegiatan usaha, kita melakukan penjualan. Di sini kita melakukan penjualan, kita pilih pelanggan. Misalnya setelah tambahkan pelanggan saya di sini, kita ambil coba sebagai kelompok tani. Dia di sini ada metode pembayaran, ada tunai, transfer, dan giro. Untuk transfernya di sini kita perlu menambahkan banknya. Untuk penambahan banknya di sini bisa dilakukan tambah-tambah di tanda tambah ini. Untuk namanya, nomor rekening, mata uang, gitu. Tapi pada kesempatan ini saya akan menggunakan metode tunai, yang mana contohnya di sini kita pilih barang dagang, kita pilih di sini, kita pilih penjilid misalnya. Ini ada 3 pieces, contohnya orang tersebut membeli 2 pieces, klik tanda tambah. Nah, setelah itu kita jual. Nah, kita bisa langsung cetak faktur dan lihat transaksinya. Coba kita lihat transaksinya di sini bagaimana. Nah, transaksinya di sini langsung tertulis penjualan tunai pada kelompok tani, yakni misalnya di sini dicatat kreditnya itu penjualan pada kas, beban persediaan, dan persediaan. Di sini sudah terlampir. Nah, setelah itu laporannya kita bisa lihat di sini, laporan histori transaksi. Laporan histori transaksi di sini memuat seluruh transaksi yang kita lakukan. Ini untuk sumber penggunaan, kita lihat di tahun 2024. Untuk tahun ini kita tampilkan. Nah, ini yang beberapa. Mungkin sekian dari saya persilahkan kepada teman kelompok saya. Baik, selanjutnya menu transaksi. Pilih transaksi, kemudian pilih penerimaan dari kegiatan usaha, pilih penjualan, pilih pelanggan kelompok tani, metode pembayaran tunai, isi tanggal transaksi, pilih barang dagangan, kemudian masukkan jumlah barang 2, lalu klik tambah dengan harga satuan 150.000, jadi total 300.000, kemudian simpan. Lalu pilih kembali ke menu sebelumnya. Selanjutnya transaksi pengeluaran. Pilih pengeluaran dana untuk kegiatan usaha. Kemudian pilih pilih menu pembelian barang dagangan. Lalu pilih pemasok. Pilih Riko Jaya Sinjai. Kemudian metode pembayaran tunai, isi tanggal transaksi, kemudian pilih barang dagangan. Masukkan jumlah barang, yaitu 2. Kemudian klik tambah. Dengan harga satuan 100.000 jadi total 200.000. Lalu klik simpan. Kembali ke menu transaksi.
Selanjutnya, transaksi penjualan. Pilih penjualan, lalu pilih pelanggan, yaitu SDN 177, metode pembayaran tunai, isi tanggal transaksi, pilih barang dagangan, lalu masukkan jumlah barang, 3, lalu klik tambah, kemudian simpan. Saya Wardah Tubun. Di sini saya akan menjelaskan pengisian data dalam Siappi. Yang pertama yaitu klik data, klik data barang, kemudian pilih data barang dan membuat data barang. Membuat data barang pertama, setelah itu mengisi nama barang, setelah itu kategori barang, satuan barang, harga beli, dan harga jual. Lalu klik simpan. Lanjut ke data barang kedua. Pengisian seperti data barang pertama dan seterusnya sampai pengisian data barang kelima. Kembali ke data, pilih data kategori barang, klik tambah, lalu buat kategori barang. Klik simpan, lalu buat kategori barang. Klik simpan, kembali lagi ke data, lalu klik data bank pemberi pinjaman. Klik tambah, lalu tulis nama bank pemberian pinjaman, klik simpan. Kembali lagi ke data, klik pelanggan, klik data pelanggan, tambah untuk mengisi, klik tambah untuk mengisi data pelanggan pertama. Setelah itu mengisi alamat, nomor telepon, dan email. Lalu klik simpan. Setelah itu lanjut ke pelanggan kedua. Melakukan pengisian seperti biodata pertama. Begitupun pelanggan ketiga. Kembali lagi pilih data pemasok. Data pemasok yang pertama, lalu klik nama, alamat, dan nomor telepon. Setelah itu klik simpan dan pilih data pemasok kedua, nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya untuk data pemasok yang ketiga sama seperti data pemasok pertama dan kedua. Klik simpan. Ketik penjualan, pilih pelanggan, metode pembayaran, tanggal transaksi, pilih barang dagang, masukkan jumlah barang, tambahkan, simpan, kembali ke menu.
Setelah itu pengeluaran listrik, masukkan nilai, tanggal transaksi, masukkan catatan, simpan, kembali ke menu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan. Yang pertama ada laporan histori transaksi. Di sini bisa kita lihat isi dari histori transaksi. Kemudian di sini ada laporan sumber dan penggunaan dana. Di sini pada tahun 2024. Bisa kita lihat. Terus ada rincian bahan persediaan. Sini ada harga, stok, dan subtotal. Kemudian rincian piutang pada tahun 2024. Dan yang terakhir ada rincian utang usaha. Sini hasilnya 300. Itulah hasil dari kelompok 2. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.